Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ames dari Julian, NIM D400180095 dari kelas C, Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar dari Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan yang telah diberikan oleh asisten praktikum pada praktikan. Ya, udah perkenalan dari awal. Yang saya akan presentasikan kali ini ada 5 materi. Yang pertama ada perhitungan beban, yang kedua ada sistem pembangkit, yang ketiga ada nilai komponen dan sumber daya alam, yang keempat ada analisa, yang kelima ada skema. Yang pertama ada perhitungan beban. Total beban per hari sesuai ketentuan ada 170 kVA atau 170 dikali 0,8 menjadi 136 kW. Dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur desa sebesar 10 kVA dan kebutuhan listrik rumahan sebesar 160 kVA. Atau bisa dijadikan menjadi kW dikali 0,8, yaitu infrastruktur desa menjadi 8 kVA, 8 kW maksud saya, dan kebutuhan listrik rumahan menjadi 124 kW. Seperti itu. Yang kedua ada total beban per bulan. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu total beban per hari dikali jumlah hari dari dalam bulan, yaitu 30 bulan. Berarti 136 kW dikali 30 mendapatkan hasil 4080 atau 4080 kW. Selanjutnya ada total beban per bulan, atau maksud saya total beban per tahun. Caranya seperti tadi, yaitu total beban per hari dikali banyaknya hari per tahun. Berarti 136 dikali 366 hari mendapatkan hasil 49.776 kW. Selanjutnya ada sistem pembangkit. Sistem pembangkit ada 4. Yang pertama ada panel surya atau PLTS sebesar 10 kWp. Ada turbin angin atau wind turbin PLTB sebesar 20 kVA, bisa dijadikan menjadi kilowatt dikali 0,8 menjadi 16 kW. Yang ketiga ada mikrohidro atau PLTMH sebesar 49 kVA dan dijadikan menjadi kW dikali 0,8 menjadi 16 kW. Ada 2 komponen penunjang, yaitu baterai sebesar 12 volt 100 Ah. Untuk dijadikan kW, maka 12 dikali 100 menjadi 1200 volt atau 1,2 kW sebanyak 166 unit. Selanjutnya ada inverter sebesar 150 kW. Selanjutnya ada nilai komponen dan sumber daya alam. Nama komponen PV atau photovoltaic. Komponen yang digunakan yaitu bernama ABB PVS 800 315 with generic PV. Daya yang digunakan sebesar 100 watt, 100 kW.
Jumlah unit ada satu photovoltaik atau 1 PV. Selanjutnya ada wind turbine. Komponen yang digunakan adalah AWS HC 1,5 kW wind turbine. Daya yang digunakan adalah 1,5 watt atau 1,5 kW. Jumlah yang digunakan ada 11 unit. Selanjutnya ada diesel. Komponen yang digunakan bernama Generac 20 kW protector. Daya yang digunakan sebesar 20 kW. Jumlah unit yang digunakan ada 1 unit. Selanjutnya ada mikrohidro. Komponen yang digunakan bernama Natel Frijet FG 7A 49 kW. Daya yang digunakan sebesar 39,2 kW. Jumlah yang digunakan ada 1 unit. Selanjutnya ada baterai yang bernama Iron Edison Industrial Series sebesar 1,2 kW. Unit yang digunakan adalah 116. Komponen selanjutnya ada inverter yang bernama Sinexel 150 kW. Daya yang digunakan adalah 150 kW. Jumlah unit yang digunakan ada 1. Selanjutnya ada sumber daya alam. Keterangannya ada bulan, kecepatan angin, mm per second atau meter per second, ada clearance index, ada radiasi harian, kilowatt per meter per hari, stream flow liter per second. Yang radiasi harian itu kilowatt hour per meter persegi per hari dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang pertama bulan Januari, kecepatan anginnya 216,076 meter per second. Clearness index-nya ada 0,153. Radiasi hariannya sebesar 1,650 kWh per meter persegi per harinya. Stream flow nya ada 6.670 liter per second. Yang kedua ada bulan Februari, kecepatan anginnya 123,400 atau 467 meter per second. Clearness index-nya ada di angka 0,243 dan radiasi hariannya di angka 2,630 kWh per meter persegi per harinya. Stream flow-nya ada 9.620 liter per second. Di bulan Maret, kecepatan anginnya ada di angka 216,067. Clearance index-nya di angka 0,315. Radiasi hariannya di angka 3,690. Stream flow-nya di angka 15.600 liter per second. Selanjutnya di bulan Maret atau di bulan April, kecepatan anginnya sama dengan bulan Maret. Untuk clearness index-nya di angka 0,579. Radiasi harinya ada di angka 5,650. Untuk stream flow-nya 15.630 liter per second. Kemudian di bulan Mei sampai Juli, kecepatan anginnya sama dengan bulan Maret. Tapi untuk clearance index-nya di bulan Mei di angka 0,746. Di bulan Juni di angka 0,907. Di bulan Juli ada di angka 0,772. Selanjutnya untuk radiasi hariannya di bulan Mei di angka 6,640 dan stream flow-nya ada di angka 7,620. Kemudian untuk clearness index-nya di bulan Juni di angka 0,907
dan radiasi hariannya ada 7,640 dan stream flow-nya di angka 5.630. Di bulan Juli radiasi hariannya 6,650 dan stream flow-nya di angka 6.620. Di bulan Agustus kecepatan anginnya menurun dari sebelumnya 216,067 ke 123,467. Untuk clearance index-nya di angka 0,605, radiasi hariannya 5,660 atau 5,660, stream flow-nya di angka 3.610. Di bulan September kecepatan anginnya sama dengan bulan Juli, tapi untuk clearance index-nya di angka 0,452, radiasi hariannya 4,600 dan stream flow-nya di angka 5.640. Di bulan Oktober dan November kecepatan anginnya sama, yaitu 144,044 meter per second. Tapi untuk clearance index-nya di bulan Oktober di angka 0,343, radiasi hariannya di bulan Oktober 3,650, stream flow di bulan Oktober ada di angka 2.630. Di bulan November maksud saya, clearance index-nya di angka 0,247, radiasi hariannya 2,650, stream flow-nya di angka 2.620. Di bulan Desember kecepatan angin 216,067 sama dengan bulan September, tapi untuk clearance index-nya di angka 0,158, radiasi hariannya 1,690, stream flow-nya di angka 15.650. Kemudian masuk ke bagian analisa. Untuk PV, bahwa PV memiliki rating 100 kWp dapat menghasilkan 98,064 kWh dan beroperasi selama 4.380 jam per tahunnya. Sebelumnya bisa dilihat gambar dari hasil dari PV-nya. Kemudian wind turbine. Grafik di samping dapat diketahui bahwa produksi listrik dengan angin pada jam-jam tertentu, tapi dengan kapasitas maksimal dengan total produksi 245 kWh per tahunnya. Selanjutnya ada diesel. Grafik di samping menunjukkan bahwa generator diesel beroperasi selama 6 jam per harinya dengan output 10.950 kWh dan keluar maksimum listrik adalah 5 kW. Mikrohidro. Sama seperti yang sebelumnya, ada grafik yang menunjukkan bahwa mikrohidro dapat memproduksi listrik dengan rata-rata 30 kW dan total produksinya per tahun adalah 262,963 kWh. Selanjutnya masuk ke skema. Skema rancangan microgrid. Rancangan skema di samping dibuat berdasarkan soal yang diberikan, yaitu ada 4 pembangkit, yaitu PLTS, PLTB. Yang pertama PLTS ada pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang ketiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau air. Yang terakhir, yang keempat ada pembangkit listrik tenaga diesel. Masing-masing telah ditentukan kapasitasnya dengan total beban 136 kWh per hari. Terdapat komponen pendukung seperti baterai sebagai penyimpanan dan inverter. Yang terakhir ada electrical budget. Terdapat sebuah tabel yang menunjukkan bahwa ada beberapa pilihan skema yang dibuat oleh Homer dengan urutan cost paling rendah hingga cost paling tinggi. Dapat diketahui bahwa ada baris yang pertama itu tanpa generator menghasilkan 122,61 dolar itu per tahunnya, dan operating cost-nya ada di angka 2,63 M dolar per tahunnya. Tapi untuk di bawahnya yang menggunakan generator akan lebih mahal hingga menyentuh angka 62,543
miliar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.